Halo teman-teman, kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran daring kali ini. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang pembangunan koperasi dan ekonomi kerakyatan. Saya, pemateri pertama, Florida, akan membahas tentang koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, sukarela dan terbuka. Artinya, seorang harus sukarela atau tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi. Yang kedua, pengelolaan secara demokratis. Artinya, pengelolaan harus dilakukan atas kehendak dan keputusan anggota. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha secara adil. Maksudnya, dari prinsip ini adalah untuk dapat mewujudkan nilai kekeluargaan dan keadilan, maka pembagian sisa hasil usaha kepada anggota harus dengan adil untuk setiap anggota koperasi. Prinsip yang keempat adalah pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Artinya, modal dalam suatu koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga sangat terbatas. Yang berikut adalah kemandirian. Artinya, suatu koperasi harus bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain, yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Baik, saya Atalie akan menjelaskan materi pembangunan ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi kerakyatan di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembangunan ekonomi. Sehubungan dengan filsafat hidup masyarakat dan aspirasi yang hidup di kalangan rakyat, pembangunan ekonomi harus diarahkan ke pemberantasan kemiskinan, ketidakmerataan, ketidakadilan, dan pengangguran. Jadi pembangunan ekonomi di sini adalah suatu proses yang bertujuan menaikkan produk domestik bruto suatu negara melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Perencanaan pembangunan ekonomi di sini diupayakan untuk pemerintah dalam mengkoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional seperti pengangguran, kemiskinan, atau percepatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan di sini adalah gagasan penting, cara, sifat, dan tujuan pembangunan, dan saran untuk memperbaiki nasib rakyat. Baik, saya atas nama Serlintoi sebagai pemateri yang ketiga akan melanjutkan materi selanjutnya. C. Peran koperasi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tatanan susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun peran koperasi yaitu yang pertama, peran koperasi dalam bidang ekonomi. Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang berasas kekeluargaan dan dikelola secara demokratis. Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yaitu yang pertama, membantu anggota meningkatkan penghasilan sehingga secara tidak langsung ikut serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Yang ketiga, ikut mengembangkan daya cipta, daya usaha orang-orang secara individu maupun sebagai kelompok.
Yang keempat, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produksi masyarakat. 2. Peran koperasi dalam bidang sosial. Sebagaimana halnya peran koperasi dalam bidang ekonomi, maka peran koperasi dalam bidang sosial juga sangat erat kaitannya dengan asas dan prinsip-prinsip yang dianutnya. Adapun peran koperasi dalam bidang sosial yaitu yang pertama, meningkatkan pendidikan dan keterampilan anggota, yang kedua, membantu membentuk masyarakat yang bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan masalah sendiri. Yang ketiga, mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis. D. Dampak ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 sampai dengan saat ini membawa dampak yang sangat signifikan bagi negara. Hampir seluruh negara di dunia terdampak akibat pandemi COVID-19. Salah satunya adalah Indonesia. Tidak hanya kesehatan masyarakat, akan tetapi berdampak juga pada kesejahteraan ekonomi negara hingga ekonomi masyarakat.